Tuhan, terima kasih. Kami menyembah Engkau, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang mengerjakan perkara-perkara yang ajaib, melampaui pikiran dan hati kami. Dan jikalau Tuhan Roh Kudus tidak pernah menyingkapkannya kepada kami pun tidak akan pernah bisa mengerti akan kasih dan pekerjaan Tuhan yang besar. Karena itu kami sangat bersyukur untuk Allah Tritunggal yang mengerjakan misi kasih di tengah-tengah dunia ini. Dan kami termasuk orang-orang yang dibawa untuk boleh mengerti akan pekerjaan Tuhan dan kasih Tuhan. Karena itulah kami berbakti pada pagi ini menyembah, meninggikan, memuliakan Engkau. Dan kami merindukan supaya iman percaya kami terus makin bertumbuh, makin kuat di tengah kehidupan yang sedang tidak baik-baik saja. Di tengah berbagai-bagai pergumulan baik secara pribadi, keluarga, gereja, bangsa, bahkan dunia ini yang sedang bergolak. Tuhan, hanya Engkau yang sanggup untuk memperjelas, memperkuat iman percaya kami. Karena itu kami berdoa bersama-sama pada pagi ini. Anugerahilah firman-Mu kepada kami. Bersabdalah kepada tiap-tiap kami. Sesuai juga dengan keadaan iman percaya kami. Supaya kami dengan rendah hati belajar di bawah kaki-Mu. Dan iman kami boleh terus kuat sampai kedatangan Kristus yang kedua kali, kami boleh ditemukan setia. Bersabdalah, hamba-Mu kecil lemah tidak berarti ini. Biarlah di dalam anugerah yang besar dari Allah sendiri akan bersabda kepada kami semua. Di dalam Kristus Tuhan, Allah Raja kami berdoa mengucap syukur. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, di dalam Jumat Agung yang sedang kita peringati pada hari ini, kita diajak untuk melihat kepada satu tema, kegoncangan iman. Murid-murid yang mengalami kegoncangan iman. Matius 26 akan membawa kita untuk melihat peristiwa itu. Tetapi sebelum kita mempelajari di dalam kitab Matius ini, saya ingin mengajak kita untuk bertanya dengan satu pertanyaan penting. Pernahkah engkau dan saya mengalami kegoncangan iman? Di saat apa kita mengalami kegoncangan iman? Hampir-hampir kehilangan iman? Atau juga bahkan ada orang-orang yang meninggalkan Kristus di dalam kehidupan. Kalau kita pergi ke negara barat yang terkenal dengan kekristenan yang luar biasa. Bukankah mereka yang membawa Injil ke Asia ini? Tetapi mereka sekaranglah yang berkata, I was a Christian, but now I'm atheist. Dulu saya orang Kristen, saya pengikut Kristus. Tapi sekarang saya ateis, saya meninggalkan Kristus. Dan itu bukan hanya 1-2 orang. Di dalam catatan 90% orang percaya. Berarti sekarang di Eropa itu diperkirakan hanya 10% orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kalau kita pergi tour, kita pergi traveling ke Eropa, kita akan banyak melihat kekristenan hanyalah tinggal sejarah. Walaupun sangat megah, sangat agung. Kalau kita pergi ke gereja yang luar biasa di Inggris, kita akan lihat terus kemewahannya. Tapi semuanya hanya tinggal dikagumi oleh para turis. Karena begitu mewah, begitu agung, tetapi Kristus tidak ada lagi di sana. Satu hari pada waktu saya sedang satu pelayanan, saya mampir ke sana dan saya melihat gereja
yang setelah saya tinggalkan, ya, jadi saya melihat begitu indah sekali. Di depan gerbang itu Yesus sedang masuk perjamuan kudus dengan murid-muridnya, gambarnya. Ya, begitu masuk, begitu megah, begitu mewah. Ya. Tapi 3 minggu kemudian gereja itu terbakar. Dan sekarang diupayakan supaya memiliki dana yang cukup besar, bahkan merenovasi gereja itu menjadi begitu gemilau. Tetapi pertanyaannya, untuk apa semua itu? Jikalau kekristenan hanya tinggal simbol semata, di mana Kristus tidak ada lagi di situ. Pada waktu saya bertanya ini, waktu mempersiapkan diri, saya sendiri bertanya, pernahkah saya mengalami kegoncangan iman? Sedang peristiwa apa yang membuat saya sulit untuk betul-betul bisa percaya? Hal apa yang membuat saya tidak ingin berdoa? Meninggalkan sejenak mungkin 1-2 hari, tidak mau baca Alkitab, ngambek sama Tuhan, kira-kira begitu ya. Pada saat apa kita alami? Tetapi yang sangat menyedihkan adalah pada waktu seseorang ngambek dan meninggalkan Kristus selama-lamanya, seperti Yudas Iskariot yang menyesal, tapi pada akhirnya sampai mati dia tidak ada di dalam pertobatan. Kiranya ini membawa kita hari Jumat, besok hari Sabtu Sunyi, kita coba melihat bagaimana dengan iman percaya kita kepada Kristus. Karena dengan cara kita mengevaluasi, dengan kita melihat sungguh-sungguh fokus kepada hidup kita dalam iman kepada Tuhan, akan membawa kita untuk maju atau bagaimana. Nah, hari ini mari kita lihat Matius 26, 5 ayat tetapi 5 ayat yang begitu dahsyat. Di dalam hal ini Matius 26 ayat 30 sampai 35, sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Perhatikan kalimatnya. Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarlah mereka semua terguncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Ini menarik ya, Petrus seringkali mewakili apa yang dipikirkan oleh murid-murid ya. Sehingga pada waktu berkata bahwa aku sekali-kali tidak akan menyangkal engkau, maka yang lain melakukan amin, 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 kira-kira begitu. Kita sekarang sering sekali ya, kalau orang ngomong apa, amin, ngomong apa, amin, begitu ya. Nah ini pada waktu Petrus mengatakan demikian, semua bilang amin. Artinya mereka pun akan mengatakan, aku pun tidak akan menyangkal Kristus sekalipun aku harus mati. Maka kita akan melihat ke dalam bagian ini. Oh ke sana ya. Oh ke sana. Betul? No? Atau belum nyala? Sudah nyala ya. Baik. Jadi saya mau mengajak kita lihat sejenak. Ini adalah peristiwa setelah Yesus melakukan perjamuan kudus terakhir dengan murid-muridnya. Ya, sebentar lagi kita juga akan melakukan perjamuan kudus. Suatu perjamuan di mana malam itu, sore itu mereka makan bersama, dinner bersama. Setelah itu mereka
perjamuan kudus. Ini mengingatkan pada peristiwa perjanjian lama. Bahwa seluruh anak sulung ya yang dimana ambang pintunya ditaruh darah anak domba, maka akan dilewati oleh maut, begitu ya. Jadi kita melihat ini, melihat ke depan apa yang Kristus akan kerjakan. Dan sebenarnya peristiwa ini kalau Bapak Yohanes mengatakan, kitab Yohanes, Yesus memberitahu yang keempat kali. Perhatikan ini. Pertama, kedua, ketiga, keempat dia berkata, anak manusia akan mengalami mati dan akan disalibkan, ya, mati dan akan dibangkitkan. Jadi ini yang terakhir kali Yesus memperingati mereka, mengajar mereka bahwa murid-murid yang mengikuti dia akan menemukan dia akan mati. Begitu kira-kira saya mau mengajak kita melihat poin ini. Maka itu pun di dalam perjamuan kudus Yesus berkata, ingatlah ya, tubuhku dicurahkan, darahku dicurahkan, tubuhku dihancurkan untuk menjadi penebus dosa. Dan Yesus berkata sekali lagi, ini perjamuan kudus terakhir aku dengan engkau. Nanti akan ada perjamuan anak domba Allah di surga. Wah, kita akan di surga bagi yang percaya akan duduk makan lagi bersama dengan Kristus Tuhan. It is wonderful. Ya, sesuatu yang sangat indah. Jadi kalau kita perhatikan dalam konteks ini, setelah dia memperingati beberapa kali ya, di dalam bagian konteks ini, sebelum terjadi konteks ini, ya menjelang kematiannya, ada pribadi yang sangat sensitif belajar di bawah kaki Yesus. Tidak lain tidak bukan, itu nanti membaca sendirian kitab Yohanes itu ya, bahwa itu adalah Maria yang dicintai Yesus. Maria membasuh kaki Yesus dengan, kita sering belajar, minyak narwastu, harganya 1 tahun salary kita. Ya, salary kita berbeda-beda, tapi itu kan berarti adalah seluruh pekerjaan kita selama 1 tahun. Itu dikorbankan untuk Kristus. Nah, Petrus, Yudas dan yang lain tidak mengerti mengapa dia menghamburkan minyak yang begitu mahalnya. Tapi Yesus berkata, biarkan dia melakukannya karena dia sedang mempersiapkan kematianku. Saya pikir saya pergi nanti sampai di surga, salah satu yang saya mau ketemu itu Maria. Pengen bertanya, how do you know? Gitu ya. Bagaimana engkau tahu bahwa sebentar lagi dia betul-betul akan mati dan engkau sudah memberikan minyak yang begitu wangi mempersiapkan kematian. Hanya dia yang tahu. Makanya dikatakan setiap kali peristiwa itu kematian Kristus dikabarkan, wanita itu juga akan diceritakan. Satu hal yang luar biasa. Karena apa? Kita lihat sekarang ya respon Yudas. Justru di tengah-tengah mereka semua sedang makan malam dan perjamuan, Yudas justru ingin melakukan sesuatu menjelang kematian Kristus, yaitu menggadaikan Kristus dengan 30 keping emas. Ya. Jadi kalau kita melihat di dalam hal ini, dia melihat bahwa karena dia tahu bahwa Yesus ini incaran dari semua orang yang membenci dia, maka digadaikan supaya dia kaya, supaya dia menjadi orang hebat. Ya, ironis sekali. Yesus begitu mencintai dia dari awal sampai lebih 3,5 tahun bersama dengan Kristus. Tapi dia menjual Yesus. Nah sekarang ini adalah latar belakang supaya kita bisa menangkap lebih jauh bagian ini. Kayaknya ini tidak bergerak. Boleh sudah, terima kasih. Apakah dari sana digerakin? Oke, boleh tolong. Maaf ya Pak. Baru nyala Pak, terima kasih. Iya, oke, terima kasih, ini baru nyala.
Jadi dikatakan tadi ayat yang kita baca ayat 30, sesudah mereka menyelesaikan perjamuan, mereka semua keluar dan bernyanyi begitu ya. Ini kebiasaan yang dilakukan orang habis perjamuan kudus, seperti kita juga melakukannya ya. Mereka menyanyi lagu Mazmur di dalam bagian ini, yang selalu dinyanyikan sebagai ucapan syukur. Tetapi juga di dalam lagu itu ada mengandung kalimat bahwa kasih setiamu besar ya Tuhan. Memang akan mengalami suatu pergumulan yang berat sampai pada kematian. Tetapi kematian tidak akan seterusnya melainkan akan hidup kembali. Ini sangat menarik. Jadi kita lihat di dalam hal ini Yesus menyanyi lagu ini bersama murid-murid ya. Hal yang sangat ironis di sini, Yesus menyanyikan ini sambil menceritakan Allah yang menyelamatkan orang yang menderita dari maut ya. Saat dia sendiri sedang menuju pada maut. Ini kan ironis ya. Aku mau pergi ke salib, tetapi aku menyanyikan Allah yang menyelamatkan orang-orang yang akan harusnya menerima maut karena kasih setia Tuhan. Jadi saya membayangkan kalau saya mamanya Yesus sebagai manusia, saya bayangkan itu ada sesuatu yang torn in between, itu kalau ya artinya sesuatu yang sangat merobek hati. Di satu sisi bahwa dia harus mengalami kematian, tapi dia tahu Allah mengaruniakan hal itu supaya orang-orang berdosa kembali kepada Tuhan. Inilah yang saya namakan torn in between. Sesuatu yang menyakiti tetapi itu harus dilakukan dan itu dia nyanyikan. Lalu kita baca ayat 31. Setelah habis nyanyi ya mereka ke Bukit Zaitun itu ya hal yang sangat menarik di dalam bagian ini. Kalau kita perhatikan Yesus mengatakan malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Malam ini kamu semua akan tergoncang imannya karena aku. Ini adalah perkataan Kristus. Mereka lagi begitu dekatnya dengan Tuhan. Habis perjamuan kudus. Mungkin mereka mengatakan amin ya amin. Aku seterusnya setia kepada Tuhan. Karena dia sudah berkorban untuk aku. Tetapi justru di dalam hal ini. Yesus Kristus mengatakan malam ini kamu semua akan terguncang imannya karena aku. Waktu sebelumnya dia bilang ada seorang yang akan menyangkali aku. Yaitu siapa? Yudas Iskariot, betul? Sekarang ini habis yang satu Yesus bilang semua kamu akan terguncang imannya. Saya ingin mengajak kita melihat akan hal ini. Di dalam bahasa Yunani saya coba angkat sedikit saja. Dikatakan di situ skandaliteseste ya. Jadi imanmu itu betul-betul akan jatuh begitu kira-kira. Karena apa yang akan terjadi pada aku. Wow, saya coba merenungkan ini. Apa yang akan terjadi pada Kristus sampai semua mereka yang 3,5 tahun ikut Tuhan. Imannya semua menjadi terguncang dan lari terbirit-birit nanti kita lihat meninggalkan Yesus. Pasti satu skandal, satu peristiwa yang sangat besar sekali terjadi. Itu diambil sebenarnya ya kalau kita perhatikan memang akan terjadi di dalam Zakaria 13 ayat 7. Di situ dikatakan hai pedang bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Ini kata Allah ya. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala sehingga domba tercerai-berai. Jadi Bapa di surga di dalam rencananya yang agung mengasihi manusia dunia yang berdosa dan dunia berdosa ini. Mempunyai rencana untuk membunuh Yesus sebagai gembala. Dan itu yang tidak pernah terpikirkan oleh murid-murid. Bahwa Allah akan melakukan
Walaupun berkali-kali, ini udah keempat kali Yesus bicara, aku akan mati. Tapi murid-murid tidak bisa mengerti akan hal itu. Bahwa guru mereka yang begitu cinta pada manusia, guru mereka yang bisa buat banyak mujizat, guru mereka yang bisa menyembuhkan orang sakit bahkan membangkitkan dari kematian, akan mati. Itulah yang membuat syok luar biasa dan akhirnya iman mereka tergoncang sampai mereka meninggalkan Kristus. Inilah peristiwa yang sering sekali tidak dapat dimengerti manusia. Menurut Korintus, Paulus berkata salib itu adalah kebodohan. Itu sebabnya banyak orang di dunia ini berjuta-juta, bahkan menjelang nanti tahun 2049 miliar manusia. Bisa banyak sekali. Orang tidak bisa mengerti sepertinya Yesus mati konyol di kayu salib. Dan itu terjadi pada 12 murid itu semua. Tetapi apa yang sebenarnya sedang dilakukan oleh Kristus itu? Yang membuat stumbling block, yang membuat murid-murid itu menjadi begitu kaget dan berlari terbirit-birit. Oleh karena sebenarnya waktu Allah mengizinkan Kristus dipukul, Kristus dimatikan, itu adalah tadi sudah dibacakan dalam Yesaya 53. Adalah karena dosa kita. Karena kita melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat tidak berkenan di hadapan Allah, dosa warisan, yaitu dimulai dari Adam dan Hawa. Pemberontakan itu yang membuat maut harus dibayar dengan maut. Kegagalan-kegagalan kita untuk hidup dalam kebenaran, itulah yang membuat Kristus harus mengalami dihancurkan. Karena apabila Kristus tidak pernah mati, maka kita semua sedang antri menuju api neraka kematian selama-lamanya. Mari kita pikirkan akan hal ini. Firman Tuhan itu digenapi. Ya, ini kan firman Tuhan, ya. Jadi waktu Yesus katakan itu bukan sekedar kata-kata, melainkan nubuat di dalam kitab Zakaria tadi. Yang mengatakan bahwa Kristus sungguh-sungguh akan dipukul, akan mati, dan semua murid-murid akan terguncang imannya. Nah, inilah sebenarnya yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-murid itu. Sehingga coba taruhlah diri kita kepada sepatunya para murid itu. Waktu kalau kita mendengar Yesus berkata, hari ini momennya di perjamuan kudus ini, kalau ada dikatakan bahwa kamu semua akan terguncang imanmu. Wow, kita mungkin akan bilang, nehi, no, dan sebagainya. Tapi berapa banyak dalam hidup kita juga, ada banyak gesekan, ada banyak luka, ada banyak sekali sakit di dalam hidup kita yang seringkali membuat kita imannya begitu menjadi lemah. Dan mungkin kita juga berkata, I don't need Christ anymore. Saya tidak membutuhkan Kristus di dalam kehidupan. Jadi mengikut Kristus itu jangan berpikir bahwa segala sesuatu akan mudah. Bukan berarti bahwa setelah mengikut Kristus menerima Yesus maka semua akan damai sejahtera. Baik-baik saja. Apalagi kalau kita melihat Indonesia ini saat ini sangat-sangat tidak baik-baik saja. Di ruang apapun orang bicara tentang kondisi Indonesia.
Kemarin saya pergi ke satu gereja akan melayani seminar, masuk ke konsistori semua ngobrol politik Indonesia lah, ya inilah, itulah, ya. Semua memang sedang sebenarnya waktu bicara termasuk gelisah. Apalagi sekarang dibicarakan, wah pegawai negeri kalau boleh swasta, work from home. Hanya boleh beli bensin 50 liter sehari. Wah yo ya, banyak hal. Bukan hanya dari sisi keuangan dan berbagai hal. Apalagi belum korteks. Ini bikin pusing semua yang kerja. Ya. Tetapi kita sebagai orang percaya, nah justru saya ingin membawa sejauh mana kondisi yang tidak baik-baik saja, sejauh mana hal-hal yang bisa diprediksi mungkin sesuatu yang tidak menarik di depan, bagaimana supaya iman tidak bergoncang? Kalau kita semua diberkati Tuhan ya haleluya semua. Kalau semua mendapatkan segala sesuatu mudah, haleluya. Tetapi pada waktu kesulitan demi kesulitan, this is the time for us to ask our own faith. Kita harus bertanya, di mana iman saya dikala segala sesuatu tidak baik-baik saja. Saya pikir tema ini sangat relevan. Saya nggak tahu juga ya, GKY rata-rata dengan tema ini. Mungkin memang sedang mempersiapkan di dalam segala diri kita. Bahwa kehidupan kekristenan bukan hanya terus-menerus aman-aman. Murid-murid pun mengalami, bahkan Yesus berkata kepada mereka, ya. Tetapi apa yang terjadi? Kira-kira kalau engkau dan saya adalah 11 murid tadi, ya kan Yudas sudah nggak ada ya. Lalu waktu dikatakan imanmu akan terguncang malam ini, kita mungkin akan lihat-lihatan ya. Masa ya? Masa ya? Mungkin gitu ya. Masa ya? Apa iya? Terus apa tindakan kita? Kalau kita tahu bahwa kita semua akan terguncang. Apa respon kita? Saya juga bertanya, kalau hal-hal sangat menjepit hidup saya, apa yang akan terjadi? Apalagi orang yang di atas mimbar ya Musa, yang imannya dilihat orang. Bisakah terus saya beriman? Itu jawaban yang tidak mudah. Maka mari kita masuk kepada respon murid-murid. Mereka tuh 3,5 tahun saudara. Bersama Yesus makan tiap hari bareng. Lihat mujizat bareng. Lihat berbagai hal bareng. Begitu kan? Lalu tiba-tiba di dalam bagian itu kalau kita melihat di sana konteksnya. Maka semua di dalam kondisi yang dikatakan di dalam hal ini begitu bergumul sekali. Kata tadi saya ingin mengatakan skandaliteseste itu artinya adalah di dalam kondisi itu mereka ketakutan dan kebingungan. Itu kondisinya waktu Yesus ngomong. Mereka ketakutan dan kebingungan. Karena apa? Karena domba katanya melihat gembalanya dipukulin. Jemaat kekasih Tuhan, metafora ini penting sekali. Bahwa binatang yang paling harus ditemani itu bukan semut. Benar gak sih? Semut kecil tapi tidak perlu ditemani karena dia punya teman-teman. Tapi yang paling perlu ditemani itu adalah domba. Benar gak? Jadi kalau domba sampai kehilangan gembala, ya, hidupnya akan helpless. Masa depannya bisa terasa suram. Jadi gembala itu sangat penting, panutan. Gembala itu adalah yang akan membawa ke lembah yang baik, ke rumput yang hijau, ke air yang segar. Dan sekalipun kalau ada masalah, gembala itu akan terus menyertai. Tetapi gembalanya akan dipukul dan akan mati. Mereka akan kebingungan. Ya. Namun yang sangat menarik di sini kalau kita perhatikan terus, mari kita kembali melihat ayatnya. Ya, saya ingin justru kita melihat kepada ayatnya. Bahwa ayat 33 Petrus menjawabnya. Ya.
di dalam hal ini. Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Ini jawaban dari Petrus. Ya. Dia protes kepada Tuhan. No, no, no Lord, no. Sekalipun ya mereka akan meninggalkan engkau, aku tidak akan pernah. Dia akan bilang, Tuhan saya akan tetap setia. Bahkan dia compare, dia bandingkan dengan murid-murid yang lain. Sekalipun semua ini, Yohanes, Thomas, siapa lagi? Ayo sebut. Yakobus, siapa lagi? Matius, siapa lagi? Markus, siapa lagi? Lukas, siapa lagi? Nah kalau disebutin satu-satu, karena kan dia bilang, yang ini, yang itu, yang ini, yang itu. Semua meninggalkan engkau, I will never. Dengan kata lain, aku ini lebih hebat dari mereka. Aku ini punya iman yang lebih besar dari mereka. Aku ini adalah pribadi yang kuat yang tidak akan pernah meninggalkan engkau. Ya. Namun ada kalimat di situ, Yesus mengatakan kepada Petrus. Kalau saya pikir ya, Pet gitu ya. Sebelum ayam berkokok 3 kali, kamu akan sudah menyangkal aku 3 kali. Sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkali aku 3 kali. Tapi Petrus ngomong lagi, no Lord. Sekalipun mereka semua sudah menyangkali, aku ini dikatakan ayat itu ya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau. Kata Petrus kepadanya ya, aku tak akan menyangkali engkau. Jemaat kekasih Tuhan, saya ingin mengajak kita melihat di dalam bagian ini. Apakah salah Petrus mengatakan demikian? Ya. Di satu sisi kalau kita perhatikan, saya merenung-renungkan akan hal ini. Sebenarnya kalau kita mau melihat dengan jelas, Petrus itu adalah menjawab dengan kepolosannya salah satu. Karena apa? Karena memang dia mencintai Tuhan. Dia tidak ingin menyangkali Yesus. Dia mencintai dan dia mau mentaati Kristus. Sehingga dia berkata, saya tidak akan pernah, sekalipun mati tidak akan pernah menyangkali engkau. Di satu sisi memang dia jujur. Di satu sisi memang dia mencintai Tuhan. Tetapi ada hal yang dia lupa. Ya, karena itu sebenarnya adalah perkataan Kristus kan. Betul gak tadi itu? Ya. Dan itu adalah nubuat Allah dari perjanjian lama, kamu semua akan terguncang. Dengan kata lain, Petrus tidak percaya akan perkataan Kristus. Ini satu poin yang saya sangat angkat. Apa yang dikatakan Yesus dia sangkali. Apa yang dikatakan Yesus dia tidak percaya. Berapa banyak kita apa yang dikatakan Yesus kita percaya. Berapa banyak yang dikatakan Yesus kita betul-betul mengaminkan atau kita menyangkali. Tapi hal yang kedua yang Petrus lupa, ya, yang nanti kita lihat di dalam bagian ini. Ini saya mengumulkan dengan betul-betul mempelajari beberapa teolog memikirkan akan hal ini. Dan yang kedua ini akan saya jawab, yaitu bahwa Petrus melupakan bahwa dirinya ini pribadi yang berdosa. Pertama, dosa warisan dari Adam dan Hawa membuat kita nggak sanggup untuk menghadapi dosa. Paulus juga berkata, aku ingin melakukan yang baik, tapi dosa di dalam diriku ini yang terus-menerus membawa aku jatuh dalam dosa. Jadi ada satu kuasa. Dosa itu harus dipatahkan, baru seseorang itu mengalami suatu pembaharuan. Ya. Sehingga sebenarnya inilah hal yang harus disadari oleh kita ini manusia berdosa.
Tetapi yang kedua dikatakan seorang teolog begini juga, we are created. Kita ini diciptakan dengan terbatas, bukan seperti Allah yang tidak terbatas. Kita punya kelemahan-kelemahan di dalam diri kita. Ya, kalau kita hadap suami istri gitu ya, kita ngomong, tanya, "Ma, kelemahan saya apa? Pa, kelemahan saya apa?" Biasanya suami istri kalau sudah lama berumah tangga tahu ya, kelemahan suami atau kelemahan istri. Tapi jangan tanya orang lain nggak tahu kesalahan kita bisa sembunyi. Ya. Dan kita tahu jelas apa kelemahan-kelemahan kita. Kalau kita kerja sama seseorang bertahun-tahun, lama-lama juga kita lihat kelemahannya. Kita tidak perfect, tidak sempurna seperti Allah. Maka di dalam hal seperti ini muncullah kesombongan yang luar biasa. Dia mengatakan kalimat yang sering dikatakan, if it is to be, it is up to me. Semua hal itu tergantung saya. Saya Tuhan, tidak akan. Sekalipun semua mereka ini, ya Tuhan, meninggalkan engkau, I will never. Dia merasa aku lebih hebat. Bahkan ya Tuhan, aku berani mati, aku berani Tuhan sengsara demi engkau dengan kekuatanku sendiri. Ya. Saudara, manusia selalu jatuh di dalam dua hal, kalau nggak sombong minder. Ya. Kalau lagi dia mengalami kesuksesan segala macam, siapa dulu gitu ya. Walaupun nggak diomongin, langsung. Kalau orang puji, emang itu aku. Ya. Tapi kalau gagal, waduh, muka mau disembunyikan kemana itu rasanya. Saya pernah mengalami satu kegagalan yang saya berlari sekencang-kencangnya karena saya malu luar biasa itu waktu saya teenager. Ya. Karena malu ketemu orang. Tapi sebenarnya itu sifatnya sama, ya. Kalau nggak sombong, ya minder. Ya. Katanya minder itu kesombongan yang disembunyikan. Ya. Inilah kita. Ya. Seringkali merasa bahwa dengan kolik kita, teman sekerja, keluarga, atau teman sepelayanan, kita ini lebih hebat, saya ini lebih hebat. Dengarkan suara saya. Ya. Ada seorang mahasiswa dulu pernah konseling sama saya, dia bilang begini, dia terkenal sekali di dalam rapat-rapat di kampus itu kalau suaranya tidak didengar dia banting meja. Bayangkan kalau ada majelis seperti ini ya, tiap gak didengar banting meja begitu ya. Sampai dia ditakuti orang. Satu hari dia datang kepada saya, wah saya udah dengar dari orang lain, suka kalau rapat banting meja. Terus dia datang. Dan dia duduk, dia bilang, "Kak, saya mau ngomong." Iya. Dia gak ngomong saudara, tapi air matanya jatuh. Laki-laki. Katanya suka banting meja. Kok kayak perempuan, air matanya jatuh. Tapi saya waktu itu dia mengatakan, saya tersiksa batin saya. Karena saya tidak pernah diakui dan dipuji oleh ayah saya. Saya selalu dianggap rendah oleh ayah saya. Tidak pernah mendapat pujian sekalipun saya sukses. Ayah saya bilang, emang harusnya begitu. Yang dipuji dibandingkan dia dengan abangnya. Tuh lihat tuh, hati-hati kita kalau suka compare anak-anak kita ya. Kasihan. Ya. Lihat tuh abangmu. Waktu dia berhasil, ya memang begitu harus seperti abangmu. Coba itu kalimatnya begitu. Sehingga dia selalu ada dendam, kemarahan. Dan akhirnya di kampus kalau dia ngomong gak didengerin. Disitulah signalnya berbunyi. Tapi puji Tuhan dia sudah dilayani. Dan saya mengatakan, Yesus menciptakan kita dengan kelemahan, kelebihan.
Tetapi kita ini ingat kita orang berdosa. Memang tidak ada yang baik pada kita. Hanya satu yang bisa membawa kita hidup aman, berdamai dengan diri kita. Yaitu apa? Itulah yang dilakukan lewat perjamuan kudus. Yesus berkata, ingatlah aku. Tubuhku dihancurkan. Darahku dicurahkan adalah untuk memfix kembali diri kita. Dosa merusak aktualisasi diri kita menjadi begitu merasa minder, sombong. Tapi Kristus sanggup untuk memfix kembali hidup kita. Dan dinamakan setiap orang yang terima Kristus diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Maka mau kita kerja sukses, mau kita kerja gagal, kita tetap berharga di mata Allah. Tetap anak Allah. Diri kita tidak akan dipengaruhi oleh kesuksesan dan kegagalan harusnya. Kalau kita masih begitu, nah ini kita perlu berobat kepada Dia. Ya, jadi di dalam bagian ini saya ingin mengakhiri dengan beberapa hal di dalam hal ini. Bahwa waktu Petrus berkata bahwa dia tidak akan menyangkali Kristus, itu dinamakan supreme irony, arrogance. Ya, kalimat itu sangat tinggi hati. Petrus percaya kepada kekuatan sendiri daripada perkataan Yesus yang mengatakan dia akan tergoncang. No Lord, dia merasa dia lebih hebat dari kata-kata Yesus. No Lord, aku tidak akan menyangkal engkau. Pada dirinya adalah lemah dan berdosa. Dia overestimate, tetapi juga dia underestimate di dalam kegagalannya. Dia tidak percaya akan perkataan Kristus dan bertahan pada kekuatan diri sampai dikatakan sekalipun aku mati, aku tidak akan menyangkal engkau. Dia tidak berteriak minta tolong, tetapi dia justru mengatakan aku bisa. Jadi di sini ya, kalau kita perhatikan baik-baik, bagaimana seharusnya kalau kita sedang dalam kondisi kegoncangan iman? Apakah terus dengan mempertahankan gengsi kita? Masih punya harta saya banyak, masih punya saya ini banyak, masih punya saya, masih punya. Satu kalimat yang sangat menghibur saya mengajak kita melihat di sini. Ya, pada waktu dia akhirnya, ya, saudara, siapa yang sudah pernah pergi ke Yerusalem? Ada? Tolong. 1, 2, 3 supaya jadi saksi. Bapak-bapak tahu enggak kalau pada waktu di sana itu, waktu Yesus mau disalibkan, Petrus itu di mana tempat mereka ini? Waktu datang itu, saya kaget sekali itu pada waktu tahu. Maafkan, tolong dikoreksi kalau saya salah. Ya, jadi rupanya itu ada 2 lantai. 1 di bawah, 1 di atas. Nah pada waktu Petrus menyangkali itu, ya ada daerah yang terbuka di mana sebenarnya pada waktu dia menyangkali dan ayam berkokok itu, Yesus mendengar ayam berkokok dan bisa melihat Petrus. Bayangkan waktu akhirnya dia menyangkali 3 kali itu, Yesus langsung melihat dia. Ini gambar. Ya. Sengaja pelukisnya buat ayamnya di situ ya. Maksudnya bukan di situ sebenarnya, tetapi bahwa itu adalah sesuatu seakan-akan Yesus berkata, apa yang kukatakan itu benar Petrus, kamu terlalu sombong. Sebenarnya kamu tidak berdaya Petrus. Yesus sudah kasih tahu, engkau gak percaya, engkau gak dengar baik-baik, maka engkau akhirnya jatuh ke dalam dosa.
Tapi jemaat yang kekasih, saya ingin menutup dengan ayat ini justru. Bahwa pada waktu Yesus mengatakan semua akan jatuh, semua akan meninggalkan aku. Tapi ada kalimat yang saya suka di ayat 29. Ya. Kita lihat yuk, ini ayat yang luar biasa. Saya justru ingin mengajak kita. Di ayat 29 itu dikatakan, oh mungkin saya... Oh, ayat 32, maafkan saya. Di bawah itu ayat 32. 29 itu yang jatuh ya. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Dengan kata lain, sekalipun Yesus tahu mereka jatuh di dalam dosa, kesombongan, ketidakberdayaan mereka. Tetapi Yesus bilang, bahwa waktu dia mau berjalan mati itu, aku akan bangkit dan aku akan mendahului engkau. Dengan kata lain, bahwa di tengah kegagalan, di tengah kelemahan kita, di tengah ketidakberdayaan kita, di tengah penyangkalan yang terjadi, I do, ya, still love you. Aku tetap mencintai engkau. Inilah kasih agape. Sekalipun engkau berdosa, sekalipun engkau telah melakukan perbuatan yang sangat melukai Kristus, sekalipun imanmu hilang atau menjadi sangat lemah, sekalipun engkau tidak lagi mencari aku bahkan meninggalkan aku, engkau tidak lagi pernah berdoa, engkau tidak lagi pernah membaca Alkitab, engkau tidak lagi pernah beribadah dan berdosa melukai Tuhan. Tapi Tuhan berkata, aku tetap mencintai kamu. Di sini ada kalimat, ada space pertobatan. Ada ruang pengampunan. Ada ruang yang berkata jikalau kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Itu 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Maka tadi Boksu mengangkat itu Mazmur 32 itu Mazmur kesayangan saya. Berbahagialah orang yang diampuni dosanya dan yang kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Saya suka sekali ayat itu. Berkata bahwa dosanya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Karena apa? Karena Kristus itu yang berjalan menuju pada kematian. Dia tidak mengasihani diri. Kenapa Yesus begitu kuat padahal dia juga manusia sekalipun dia adalah Allah? Karena justru inilah jalan keluar kalau kita sedang mengalami masa-masa sulit dan mengalami kegoncangan. Yaitu pergilah seperti apa yang diteladani oleh Kristus. Dia pergi ke Taman Getsemani. Di tengah stresnya yang luar biasa. Sampai katanya keringatnya seperti cucuran tetesan darah. Di Getsemani, itu stres yang sangat besar. Dia justru datang kepada Bapa. Dan dikatakan di situ dia dikuatkan oleh malaikat. 3 kali dia datang kepada Allah. Kuatkanlah aku. Kuatkanlah aku. Itu satu contoh saya belajar dari Tuhan hari ini. Bahwa kalau kita sedang lemah, kita tidak berdaya bahkan kita gagal. Jangan pernah lari dari Tuhan. Tapi lihatlah cross itu. Itulah yang dilakukan oleh Kristus. Dia mati justru untuk segala dosa kita. Kegagalan kita. Kelemahan kita. Kerakusan kita. Segala hal kesombongan. Keminderan. Bawa kepada salib Kristus. Karena dengan demikian. Disitulah kita mengalami pengampunan. Disitulah kita mengalami kekuatan. Disitulah kita mengalami pertolongan. Atau N.T. Wright berkata sama seperti seorang bapak yang membawa anaknya sakit. Dan dia bilang, Tuhan kalau kau bisa sembuhkan anakku. Terus Tuhan bilang, apa kau katakan aku bisa? Aku dapat melakukannya. Lalu dia berkata apa kalimat yang saya suka sekali. Bapak ini bilang, aku percaya, masih ingat kalimatnya apa? Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini.
Aku lemah Tuhan, aku ingin percaya. Tolonglah aku yang lemah ini. Aku percaya, tolonglah aku yang kurang percaya ini. Mengalami krisis iman. Tetapi pada waktu iman yang lemah itu diarahkan kepada Kristus, itu diperhitungkan oleh Kristus. Dan Dia menolong. Masih ingat yang lagu yang sekarang banyak nih di HP saya banyak sekali. Tadi malam dikirimin lagu Remember Me. Itu lagu bagus banget ya. Itu yang disalibkan Yesus, disalibkan di samping Yesus. Ya, dikatakan Tuhan, ingatlah aku pada waktu engkau, ya, engkau akan bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Jadi kalau kita sudah lemah, ada satu kalimat yang harus katakan, Tuhan, remember me, ingatlah aku. Maka di dalam hal ini justru pada waktu kita datang kepada Tuhan, disitulah kita akan alami kekuatan. Kelemahan kita dikuatkan, dosa hanya bisa dipatahkan melalui kuat kuasa daripada pekerjaan Roh Kudus. Karena itu berjalan bersama dengan Roh Tuhan, belajar kebenaran firman, belajar percaya pada firman dan mentaati firman. Maka itulah kekuatan yang membawa kita menghadapi hari-hari yang tidak mudah di Indonesia ini. Bahkan mungkin kita bisa banyak bersaksi kepada orang lain bahwa Allah kita benar-benar bangkit, hidup yang menolong kita tiap-tiap hari. Saya ingin mengakhiri dengan 1-2 saja, yaitu ada seorang hamba Tuhan berkata begini, bahwa kalau Kristus menderita itu adalah oleh karena banyak orang mengalami seringkali digerogoti baik oleh dosa, oleh kesombongan, tetapi juga karena mengalami kejatuhan di dalam kemiskinan, kesakitan, ketidakadilan, mengalami banyak sekali, mulut tidak bisa membela diri. Tapi Kristus justru datang untuk orang-orang yang sedang mengalami hal-hal yang sedemikian. Dan kalau kita sudah diperbaharui oleh Tuhan, mari kita juga bersama dengan Tuhan menolong orang-orang yang mengalami banyak kesulitan di dalam kehidupan mereka. Khususnya mereka yang tidak bisa berbicara atas diri mereka sendiri. Dan inilah merupakan bagian refleksi kita pada pagi ini. Saya ingin mengajak kita 1-2 menit ini dengan 2 hal. Bagaimanakah dengan saudara dan saya di hadapan Tuhan? Kalau kita bercermin kepada Petrus dan murid-murid. Apakah Tuhan sedang melihat hal yang sama? Kita lebih percaya pada diri sendiri, kekuatan sendiri, harta kita, nama kita, kehebatan kita. Tadi firman Tuhan berkata, hati-hati kalau engkau merasa kuat, engkau akan jatuh. Atau kita bisa lihat bahwa saya ini ciptaan Allah yang punya kelemahan. Saya ini juga adalah orang berdosa. Sama seperti Petrus dan murid-murid. Mari kita lihat diri kita. Kalau Yesus, dan bukan hanya memang secara fisik Yesus di sini, tapi di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Dia ada di sini. Di manakah imanmu hari ini, saudara-saudara, dan imanku? Apakah yang kau sedang alami dalam hidupmu? Berlarikah kita kepada Tuhan? Atau kita berusaha terus dengan kekuatan sendiri. Bahkan kita melakukan hal-hal yang di luar kebenaran untuk membela diri. Kristus di sini menunggu kita. Dia memberi contoh di dalam kelemahan sampai titik
yang paling tinggi stresnya, dia tidak berlari melainkan dia datang kepada Bapa. Suatu gambaran contoh yang luar biasa. Sehingga sekalipun dia harus meminum cawan, yaitu kematian, tubuhnya yang dihancurkan dan darah yang dicurahkan, dia terus berjalan dengan diam. Sampai dia dianiaya, sampai dia dihajar habis, bahkan sampai lambungnya ditusuk, dia tetap diam. Bahkan dia berkata, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan sampai titik akhir dia berkata, sudah selesai. Dia menggenapi kehendak Allah demi engkau dan saya yang begitu bebal seringkali, yang begitu ingin jauh daripada Tuhan, padahal dia ingin membawa kita lebih dekat. Yang mungkin kita mengalami banyak kegagalan, harusnya menjadi tanda kita kembali. Ataukah kepongahan-kepongahan karena kita sukses membuat kita meninggalkan Tuhan, harusnya itu juga kita mengetahui anugerah Allah, bukan hanya kehebatan kita. Karena itu, sebelum kita masuk perjamuan kudus, mari kita jujur terbuka di hadapan Tuhan. Tidak ada yang lain yang tahu kecuali Tuhan. Firman Tuhan berkata, akuilah kesalahan kita, maka Dia akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Akuilah kelemahan kita, dan mari kita katakan, bukan hanya meminta ampun, tapi kuatkanlah saya Tuhan kalau saya sedang berada di dalam krisis-krisis. Dalam keluarga saya, rumah tangga saya, pekerjaan saya mungkin. Studi saya Tuhan, pelayanan saya. Tolonglah aku, remember me. Itukah respon kita kepada Tuhan? Biarlah selama musik ini sejenak menyala, kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Mari kita fikskan hidup kita kepada Kristus yang sudah mati bahkan bangkit, yang mengampuni dan mengaruniakan Roh Kudus. Kalau hari ini kita baru sadar bahwa Kristus mati adalah untuk dosa kita, biarlah diam-diam kita berkata, Tuhan, aku yang berdosa ini membuka hati menerima Yesus dalam hidupku, ampunilah seluruh dosaku. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan putih seperti salju. Terimalah Yesus, dan pada waktu engkau terima Yesus, engkau menerima Roh Kudus yang menjadikan engkau anak Allah. Atau juga ada yang berkata, terima kasih Tuhan, aku sudah menerima pengampunan yang luar biasa. Bahwa aku sudah mengerti bahwa hidup ini memerlukan Tuhan senantiasa. Sekalipun hidup ini tidak mudah, tapi aku memberi diriku supaya dikuatkan. Dan bahkan pakailah aku untuk menguatkan yang lemah ya Tuhan. Supaya mereka juga boleh mengalami Kristus. Ya Tuhan, kami semua anak-anak-Mu sujud di bawah kaki-Mu. Terima kasih bahwa salib itu tanda pengorbanan-Mu yang besar untuk semua kami yang berdosa, untuk semua kami yang najis, untuk semua kami yang lemah namun kami harus akui. Kesombongan seringkali memeluk hidup kami. Keminderan mengganggu diri kami. Hari ini kami semua sujud di bawah kaki-Mu. Meminta Tuhan kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa, pelanggaran, pengakuan-pengakuan kelemahan kami. Dan kami berdoa supaya
Tuhan yang berjanji, walaupun kami lemah, walaupun kami sudah jatuh, walaupun iman kami pun sangat lemah, tapi Tuhan yang bangkit, Tuhan mengampuni, dan Tuhan memberikan kemenangan. Karena itu izinkan kami siang ini mempersembahkan diri kami, keluarga kami, gereja kami, supaya anugerah-Mu berlimpah-limpah menguatkan kami, menyucikan kami, bahkan memperbaharui kami untuk berjalan kembali semangat bersama Tuhan. Walaupun ada hari-hari yang sulit di depan, tapi kami tahu Allah yang sudah bangkit dan menang akan bersama-sama dengan kami. Baik di masa sulit, baik di masa baik. Supaya hidup kami betul-betul makin mengalami Tuhan dan menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Roh Kudus meteraikan, berbicara menguatkan setiap kami. Bahkan iman yang paling rapuh sekalipun, Tuhan kuatkanlah. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan kembali kepadamu. Dan kami bersyukur karena kami akan menerima perjamuan kudus. Tuhan teruslah berkati kami. Di dalam Kristus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Tuhan memberkati kita.